Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung di pair yang kedua ya, yakni di Euro USD. Hari ini kita coba untuk memetakan bagaimana ke depan, bagaimana satu hari ke depan potensi dan probabilitasnya. Sebelum masuk ke sana, kita seperti biasa untuk banyak mengupdate. Kita juga banyak melakukan evaluasi satu hari sebelumnya atau beberapa hari terakhir. Kemarin sudah kita buat satu pemetaannya ya, gambarnya seperti ini. Ternyata tidak mampu menembus, ternyata tidak memantul ya. Kemarin sudah kita buatkan. Ada peluang bergerak turun jika ya, dengan catatan ya. Ada peluang turun jika naik retest tidak mampu ya. Ketika naik atau retest tidak mampu melewati level ini 1.05809. Kalau tidak mampu maka berpeluang turun. Sehingga sell kita tempatkan setelah dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu di sana. Dan kita juga bisa menempatkan di sini untuk sell stop tentunya ketika dia bergerak naik. Ya, kita menunggu hingga memantul. Ternyata tidak memantul dan breakout di sana, melewati retestnya, area retest. Maka ketika melewati kita sudah siapkan dengan posisi buy di sini 1.05890. Targetnya terdekat di sini tercapai, target kedua tercapai, kemudian koreksi ada di sini. Koreksi ada di sini tersentuh dan sempat bergerak turun ya. Tentu ini untuk pairnya Euro USD 138 untuk satu kali transaksi sudah lebih dari cukup. Diingat range-nya berbeda dengan XAU ya. Range-nya cukup pendek antara 600 sampai 1200 satu hari sehingga target juga lebih kecil. Kemudian di posisi puncak kita menempatkan koreksi di sini. Atau kita menempatkan titik baliknya di sini. Di warna orange ini. Ternyata tidak menyentuh, hanya mendekati. Sehingga satu hari kemarin kita hanya satu transaksi yang tersentuh tetapi memenuhi syarat target harian. Diingat, trading tidak harus banyak jumlah entry, sedikit asalkan memenuhi syarat target harian kita maka itu sudah lebih dari cukup. Ada yang mungkin suka dengan banyak transaksi, silahkan ya, karena semua tujuannya adalah mencapai target kita. Kalau kita kerja mencapai gaji kita, target gaji kita. Kalau kita usaha tentu mencapai target pendapatan kita. Untuk selanjutnya ya, kita bersihkan lagi, kita kembali ke chart yang bersih untuk kita melihat hari ini kira-kira ada peluang kemana ya. Kita lihat di D1-nya, D1-nya sudah hijau yang cukup signifikan di sana. Ya, meskipun masih jauh dibanding dengan kecenderungan di beberapa hari terakhir ya. Ada potensi untuk berlanjut naik ya. Hanya saja triggernya nanti kita lihat. Kita akan coba untuk membuat satu gambaran dulu ya. Kita tarik yang sebelah kiri. Ini ada level. Kita batasi di sana. Di banyak level ini berat untuk naik, maka ada kemungkinan akan memantul di sini. Kemudian sudah dimulai dengan merah, naik juga berat, sehingga kalau kita tarik dari sisi low-nya ini menuju ke bawah. Dari sisi low-nya menuju ke bawah. Memang dari bawah juga masih naik dan ini tergolong area koreksi ya, masih berada di area koreksi. Kita uji di levelnya di sini. Seller kita uji di sini, kalau nanti dia mampu melewati maka akan bergerak lebih lanjut ke bawah. Ya, sehingga kita nanti
akan tempatkan area kita di area di bawah levelnya ya. Kita akan menempatkan di bawah level untuk posisi kita ya. Jadi kita uji di bawah level, kita menempatkan posisi selnya di sini. Kita tempatkan sel di sini dengan target di level di bawahnya. Ini untuk target satunya di sini. Target 1 kita tempatkan 1.06182 ya. Target 1 di sini. Kemudian target 2-nya kita tempatkan di bawah lagi ya. Ini kita tempatkan untuk target kedua. Kemudian yang di bawah kita tempatkan area koreksi. Kita tempatkan koreksi di 1.05688 ya. Kalau kita ukur range-nya, kita menggunakan 2 hari sebelumnya. Kita tidak menggunakan yang kemarin. Ya, kita uji dulu yang terdekat dulu sehingga nanti ada kemungkinan mendekati target yang kedua ya. Kita tidak menempatkan dulu untuk koreksi di situ. Kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya dari sisi karakter candlenya, kita akan lihat dan kita nanti akan mengupdate ya. Kita akan update berikutnya. Sementara di posisi naik, di posisi naiknya kita tempatkan di atas high hari ini, kemudian nanti targetnya kita tempatkan di orange ya, warna orange. Ini kita menempatkan buy-nya di situ di 1.06761 ya. Target yang terdekat kita tempatkan di 1.06993 ini. Target pertama, target keduanya agak turun di sini. Ini target 1, kemudian target 2-nya kita tempatkan di 1.07220 ya. Ini target 2-nya di sini. Resikonya bagaimana? Sekali lagi, untuk resiko kita bisa menempatkan 3 strategi recovery yang sudah kita sampaikan ya. Kalau belum menguasai, silakan dilihat dulu, lihat lagi videonya, kemudian pelajari, praktekkan, sehingga nanti akan menemukan mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira nyaman buat kita. Apakah menggunakan cut loss, apakah menggunakan switch, atau menggunakan averaging, atau bahkan kita bisa mengkombinasi. Kalau kita cocok dengan salah satu dan nyaman, bisa membuat kita lebih santai, ya pakai itu. Kalau tidak cocok, explore lagi yang lain gitu ya, sampai ketemu. Oke, ini ada dulu yang bisa kita sampaikan untuk di Euro USD. Nanti kita lakukan update berikutnya. Mudah-mudahan bisa membantu, setidaknya ada rabaan untuk kita menempatkan posisi entry kita. Akan lebih hati-hati kalau kita betul-betul menunggu hingga terbentuk satu pola yang memenuhi syarat aturan main kita. Dari sisi tren cenderungnya naik, tetapi sudah mulai ditolak di atas, sehingga bisa jadi kalau saya gambarkan naik kemudian turun, kemudian naik lagi, turun koreksi, kita akan uji di area di sini. Kalau tidak mampu maka dia akan memantul dan kembali naik. Ya, kalau tidak mampu dia akan memantul dan kembali naik.
sebaliknya. Ketika di area level ini 1.06.431 ternyata dia break lebih kuat, maka akan mendekati level di bawahnya lagi. Diingat range yang terdekat, kemudian kalau dilewati gunakan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.